Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita bersyukur pada Tuhan, karena kemurahan Tuhan di hari ini, pada pagi hari ini, kita boleh beribadah pada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk datang pada Tuhan, kita serahkan hati kepada Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkat kemurahan-Mu Bapa, kami boleh ada hari ini Tuhan. Berkat kemurahan-Mu Yesus, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih karunia-Mu Bapa, yang selalu menyertai kami Tuhan. Mari Tuhan, selidiki setiap hati kami Tuhan. Kami mau datang di dalam hadirat-Mu Yesus. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Dengan sepenuh hati kita pujikan pujian ini. Yesus, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus
Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Mujizat-Mu ada Tuhan di setiap rumah kami Tuhan. Mujizat-Mu ada Tuhan di setiap kota kami Tuhan. Mujizat-Mu ada Tuhan di negeri kami Yesus, di bumi ini Tuhan. Kami mau percaya Tuhan. Kami mau angkat hati kami lagi Tuhan, menyenangkan-Mu Yesus. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan, hadir di setiap hati kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Thank you Lord Jesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selanjutnya saya serahkan pada hamba Tuhan. Tuhan, mujizat sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
angkat hati kita kembali dalam penyembahan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, ya Rama Sini, ya Ralamu. Engkau baik ya Bapa, Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini, sebab kami tahu bahwa Engkau Allah yang senantiasa memberikan rahmat-Mu yang baru setiap pagi bagi setiap kami. Dan di hari ini Tuhan kami bersyukur sebab kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Engkau, memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon biarkan urapan dan kuasa Roh Kudus kiranya akan menyertai, mengurapi kami. Kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa Roh Allah ada bersama-sama dengan kami. Firman-Mu ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu kami percaya saat firman dan Roh-Mu hadir Tuhan di dalam hidup kami, dalam rumah kami. Kami percaya bahwa Engkau akan melakukan satu karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Bersabdalah dan berfirmanlah bagi setiap kami. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami siap terima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah raya pada hari Minggu, pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini seperti biasa, saya akan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama untuk membuka Alkitab kita pada pagi hari ini. Dan saya akan mengajak pada pagi hari ini kita boleh membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-14. Dan kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-36 pada pagi hari ini. Injil Markus 14 ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Injil Markus 14 ayat yang ke-32 sampai dengan 36. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara boleh membaca dengan suara yang keras, yang nyaring di rumah Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan saya. Injil Markus 14 ayat 32 sampai dengan 36, demikianlah firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya, dan ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa di tahun ini kita mengambil satu tema dalam gereja Isa Masih Panglima Sudirman di tempat ini, bagaimana kita harus menikmati atau experience, menikmati daripada hadirat Allah. Dan kita sudah belajar bersama-sama bahwa salah satu cara untuk kita bisa masuk atau mengalami hadirat Allah yaitu dengan cara berdoa. Tetapi berdoa Bapak Ibu Saudara tentu saja di satu sisi mengalami ada banyak kesulitan. Apalagi kalau di hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kita tahu bahwa kita semua mengalami masa-masa sulit. Kita semua mengalami difficult times, kita mengalami pergumulan, kita mengalami ada banyak hal, mungkin kekecewaan-kekecewaan. Sehingga bagi beberapa orang atau mungkin banyak orang Bapak Ibu Saudara, berdoa di masa-masa sulit ini adalah sesuatu yang sangat sulit atau yang sesuatu yang sangat sukar. Nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya di tengah-tengah kesulitan, di tengah masa krisis, di tengah-tengah ujian, di tengah cobaan ini kita bisa tetap mengalami hadirat Allah lewat berdoa.
Ini yang saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan bersama-sama. Dan seperti yang saya katakan kemarin di dalam program New Spirit, Bapak Ibu Saudara, bahwa di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah permasalahan yang ada, satu prinsip kunci adalah bagaimana supaya kita tetap kuat, supaya kita tidak lemah, supaya kita memiliki semangat yang luar biasa, adalah membiarkan mata kita memandang kepada Yesus. Keep your eyes on Jesus. Oleh karena itu saya percaya bagaimana kita berdoa di masa-masa sulit juga sama. Bagaimana kita bisa dimampukan untuk tetap berdoa di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa krisis, di tengah-tengah ujian dan cobaan. Kembali kita harus mengarahkan mata iman kita, mata hati kita kepada Yesus. Kita akan melihat pada pagi hari ini Yesus sebagai role model yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca di Markus pasal yang ke-14, ternyata Tuhan Yesus juga mengalami hal-hal yang sama seperti kita. Yang saya sampaikan dalam New Spirit, bahwa Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan, mengalami kesukaran, mengalami ada banyak hal kesulitan dalam hidupnya. Bahkan di dalam hal berdoa juga demikian. Bagaimana Tuhan Yesus belajar berdoa di tengah-tengah masa sulit. Oleh karena itu saya percaya bahwa Tuhan Yesus ada satu role model. Tuhan Yesus akan menjadi sebuah teladan bagi kita, bagaimana kita bisa tetap berdoa di tengah masa-masa sulit. Saya akan membagi Markus 14 yang kita baca tadi pada pagi hari ini, ayat yang 30 dan 36 menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah sikap hati kita saat kita berdoa. Bagaimana kita berdoa, sikap hati kita berdoa di tengah-tengah masa sulit. Yang kedua nanti kita akan belajar tentang konten isi doa yang Yesus panjatkan ketika dia mengalami masa-masa sulit. Saya percaya bahwa Getsemani adalah salah satu difficult times, dan mungkin saya katakan the most difficult times, waktu yang paling sukar atau sulit dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa sebenarnya penderitaan suffering memang secara fisik kita bisa melihat yang paling luar biasa yang sering kali diekspos adalah ketika Tuhan Yesus salib di Kalvari, di Golgota. Tapi ada banyak juga para penafsir dan hamba Tuhan yang mengatakan bahwa masa-masa sulit atau dalam tanda kutip salib terbesar yang Yesus alami bukan di Kalvari, tapi salib terbesar itu ada di Getsemani. Bahkan ada seorang yang mengatakan kalau Tuhan Yesus tidak memenangkan peperangan, tidak memikul salib di Getsemani, maka dia juga tidak akan bisa memikul salib di Golgota. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, 14 memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang berharga. Bagaimana kita pray in the difficult times, pray in the crisis time. Bagaimana kita berdoa dalam masa-masa sulit dan masa-masa krisis. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari tentang sikap doa Tuhan Yesus? Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 34, 33 dan 34 dari Markus 14 dikatakan begini. Dan Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes beserta dengan dia. Dan perhatikan Saudara, Alkitab mengatakan ia sangat takut dan gentar. Ayat 35 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yang pertama yang kita bisa belajar dari Tuhan Yesus tentang bagaimana dia harus berdoa di masa-masa sulit adalah ternyata Tuhan Yesus mengajak his friend, dia mengajak murid-muridnya, dia mengajak sahabat-sahabatnya. Dan bukan hanya dia berdoa bersama-sama dengan murid-muridnya, berdoa bersama-sama dengan teman-temannya, tapi yang lebih penting lagi kita membaca tadi bahwa Tuhan Yesus sangat terbuka. Tuhan Yesus jujur beserta dengan rekan-rekannya. Tuhan Yesus sangat jujur dengan murid-muridnya. Perhatikan dalam bahasa Indonesia dikatakan tadi, dia mengatakan kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dikatakan bahkan ayat 33, narasi dari Markus mengatakan, ia sangat takut dan gentar. Kalau Bapak Ibu Saudara mempelajari kalimat-kalimat ini, ada seorang penafsir Alkitab, Dr. Brian Simmons, mengatakan ketika dia mempelajari ungkapan ini, bahwa sebenarnya ungkapan ini adalah satu ungkapan yang sulit sekali diekspresikan karena kondisi Tuhan Yesus, kondisi emosional Tuhan Yesus pada saat itu, ada satu kondisi emosional yang sangat berat. Saya akan mencoba membaca di dalam terjemahan The Passion Translation, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-33 dan 34 dia mengatakan demikian, diterjemahkan begini, an intense feeling of the great horror plunged his soul into the deep sorrow and agony. Dan kemudian ayat 34 dikatakan, my heart is overwhelmed with anguish and crushed with grief. Dikatakan ada satu ketakutan yang sedemikian besar
yang menimpa Tuhan Yesus pada waktu itu, sehingga membuat jiwanya seakan-akan terlontar ke dalam sebuah duka cita, sebuah penderitaan yang sangat berat. Dan dia mengatakan, my heart, hatiku is overwhelmed, diliputi with anguish, dengan rasa sakit, and crushed with grief, seperti diremukkan dan dihancurkan oleh satu rasa duka cita yang demikian besar. Bahkan dikatakan, it feel as though I'm dying. Dikatakan seakan-akan aku sangat mati. Bapak Ibu saudara, bahwa hari-hari ini mungkin saja kita mungkin tidak mencapai level yang seperti Tuhan Yesus alami, tapi tanpa mengecilkan pengalaman atau penderitaan pergumulan kita bersama-sama, ada banyak kita juga mengalami hal demikian. Bapak Ibu saudara, penting buat setiap kita, bukan hanya kepada Tuhan saja kita terbuka, nanti kita akan belajar, tapi bagaimana kita juga harus belajar jujur untuk mengatakan secara emosi-emosi apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus belajar Bapak Ibu saudara untuk membagi itu dengan rekan-rekan, dengan teman-teman kita. Kita harus belajar berdoa, bukannya berdoa sendiri, tapi berdoa bersama rekan-rekan dan terbuka tentang kondisi kita kepada rekan-rekan. Bapak Ibu saudara, ada seorang yang mengatakan bahwa saat kita mengalami masa-masa sulit, maka kecenderungan kita adalah kita menarik diri dari kumpulan orang, kita menarik diri dari teman-teman kita menarik diri dari komunitas, kita menarik diri dari orang-orang yang menjadi sahabat kita kemudian mengurung diri. Bapak Ibu saudara, justru Tuhan Yesus memberikan teladan yang sangat berbeda. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah agoni, kesakitan yang luar biasa, dia kemudian mengajarkan satu teladan, bagaimana dia mengajak murid-muridnya, dia mengajak sahabat-sahabatnya untuk berdoa. Dan dimulai dengan apa? Dia terbuka terhadap kondisi hatinya, kondisi emosinya kepada sahabat-sahabatnya. Saya mengajak Bapak Ibu saudara, di masa-masa sulit, penting buat setiap kita untuk boleh bersama-sama. Mungkin hari-hari ini kita tidak siap bersama-sama dengan kelompok-kelompok yang besar, tapi penting di rumah-rumah kita. Mungkin kalau kita punya suami, istri, anak-anak, mungkin orang tua, kakek, nenek, om, tante, penting buat kita untuk belajar berdoa bersama-sama. Dan bukannya berdoa bersama-sama, sebelum berdoa kita juga sharing, kita membagi apa yang kita alami, pergumulan emosi kita juga bagi kepada mereka. Dan kalau Bapak Ibu saudara mungkin ada kesempatan, mungkin tidak dalam skala besar, mungkin 2-3 orang, mungkin tidak secara langsung, secara fisik, bisa by phone, dengan telepon atau dengan banyak aplikasi hari-hari ini. Bagus sekali buat kita hari-hari ini juga belajar untuk berdoa bersama-sama dan membuka kondisi hati kita kepada sahabat-sahabat kita. Itu yang pertama Bapak Ibu saudara, tentang Tuhan Yesus belajar terbuka dan jujur pada teman-temannya. Yang kedua, perhatikan di dalam ayat yang ke-35, setelah Tuhan Yesus mengatakan demikian, ketika dia selesai mengatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Di dalam Injil Markus dikatakan demikian, Markus menuliskan demikian, maka Tuhan Yesus maju sedikit, merendahkan diri ke tanah dan berdoa. Dikatakan ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Bapak Ibu saudara, saya tertarik dengan kata-kata ini, maju sedikit. Dalam terjemahan dikatakan saudara bergerak maju, forward, more forward. Di tengah-tengah masa sulit Bapak Ibu saudara, maka godaan terbesar buat kita adalah kemudian kita melepaskan iman kita, melepaskan pengharapan kita, melepaskan ketergantungan kita kepada Tuhan. Tapi justru Tuhan Yesus memberikan juga satu teladan yang luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran yang dia alami, Bapak Ibu saudara, di tengah kesulitan mungkin dia harus berdoa. Apa yang Yesus lakukan? Dia katakan ia maju sedikit, dia bergerak, dia push forward, dia melangkah ke depan. Saya tertarik untuk mengajak Bapak Ibu saudara membaca terjemahan Injil Lukas di dalam kisah ini, yaitu dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22, Injil Lukas pasal yang ke-22, dan kita membaca di dalam ayatnya yang ke-44. Injil Lukas pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-44. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat ke-44, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kita dikatakan, maka ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dikatakan Tuhan Yesus sangat ketakutan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bukannya ketakutan, tapi dikatakan di tengah-tengah dia merasa ketakutan, ia makin sungguh-sungguh berdoa. The Passion Translation menerjemahkan dengan sangat indah. Di dalam ayat 44 dikatakan, he pray even more passionately. Dikatakan he pray even more passionately, like one being sacrificed. Dia
lebih bersemangat lagi, dia bersungguh-sungguh lagi, bergairah saudara, dengan segala apa yang ada dalam hidupnya untuk berdoa. Ini juga mengajarkan kepada kita Bapak Ibu saudara, bahwa mungkin akan sangat sulit buat kita untuk berdoa di tengah-tengah kesulitan. Apalagi kalau kita sudah berdoa sedemikian waktu yang sangat lama dan kita tidak melihat jawaban doa itu diberikan Tuhan kepada kita, mudah buat kita kemudian untuk giving up, mudah buat kita untuk menyerah, mudah buat kita kemudian untuk mengatakan mungkin ini bukan kehendak Tuhan buat saya, mungkin janji Tuhan bukan untuk saya. Tapi Tuhan Yesus memberikan satu teladan bahwa di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran dan ketakutan yang ia alami, dia tidak menyerah, tapi dia maju, dia justru maju sedikit, dia maju ke depan lebih lagi, dan dia berdoa dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Saya memotivasi, mendorong Bapak Ibu saudara, di tengah-tengah masa-masa kesulitan ini, justru ada masa-masa Kairos time, masa-masa yang terbaik buat kita. Untuk apa Bapak Ibu saudara? Belajar berdoa dengan sungguh-sungguh, belajar berdoa dengan gairah, belajar berdoa dengan lebih lagi. Karena di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran ini, saya percaya ini akan menjadi sebuah sekolah doa buat setiap kita. Sehingga ketika krisis ini selesai Bapak Ibu saudara, maka kita akan keluar menjadi pahlawan-pahlawan doa yang dipersiapkan Tuhan untuk Bapak Ibu saudara, untuk satu rencana Allah yang lebih dahsyat lagi. Jadi itu yang pertama, kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana dia belajar berdoa bersama-sama dengan orang lain, belajar membuka emosinya kepada orang lain, kemudian dia tidak menyerah Bapak Ibu saudara, tapi sungguh-sungguh bahkan maju berdoa dengan lebih passionately, dengan lebih bergairah lagi. Yang kedua, kita akan belajar pada pagi hari ini tentang the content of prayer, tentang isi doa yang Tuhan Yesus panjatkan di Taman Getsemani. Sebenarnya Bapak Ibu saudara, kalau kita membaca dalam terjemahan, kembali kita ke Markus 14, doa Tuhan Yesus enggak panjang Bapak Ibu saudara. Kalau kita membaca tadi doa Tuhan Yesus tidak panjang. Kita kembali ke Markus 14 ayatnya yang ke-36. Yang sangat luar biasa, doa Tuhan Yesus enggak panjang-panjang Bapak Ibu saudara. Dia hanya mengucapkan satu kalimat. Kalimatnya yaitu apa? Ayat 36 dari Markus 14 yang mengatakan, maka katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Bapak Ibu saudara, bukan kalimat yang panjang. Saya percaya bahwa doa yang berkuasa, doa yang berkualitas tidak ditentukan oleh panjangnya isi doa. Tuhan Yesus bahkan mengatakan satu kalimat yang kalau kita baca nggak sampai 1 menit Bapak Ibu saudara selesai, yaitu apa? Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Tapi dari satu kalimat yang pendek, yang singkat ini, saya mendapatkan sudah isi doa Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, sangat kaya. Saya mencatat, saya akan membagi Bapak Ibu saudara doa Tuhan Yesus dalam satu kalimat, ada 4 pokok poin doa yang saya percaya Bapak Ibu saudara, 4 poin doa ini juga berguna buat kita untuk kita doakan di tengah-tengah masa sulit. Yaitu apa? Yang pertama Bapak Ibu saudara perhatikan, Tuhan Yesus tadi membuka doanya dengan kalimat katanya, ya Aba, ya Bapa. Kita sudah belajar bersama-sama bahwa kata Aba adalah satu sapaan seorang ayah dari seorang anak sudah dalam budaya itu. Dan kata Aba sebenarnya adalah satu kata-kata yang informal. Buat kita mungkin itu bisa berarti daddy, papa, atau apapun itu, satu panggilan akrab kita kepada orang tua laki-laki kita, yaitu ya Aba, ya Bapa. Apa yang menarik di sini? Berarti yang pertama, ketika Tuhan Yesus membuka kalimatnya, doanya dengan mengatakan ya Aba, ya Bapa, Tuhan Yesus belajar berpegang kepada kasih Allah dalam kehidupannya. Di tengah-tengah masa kesulitan, di tengah-tengah masa kesukaran, Tuhan Yesus tidak meragukan kasih Allah. Di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran, mudah buat kita mungkin menghampiri Tuhan dengan sebuah sungutan, mungkin dengan sebuah ketidakpercayaan, dengan sebuah komplain, mungkin
Kita mudah buat kita untuk berdoa dengan mengatakan, Tuhan aku sudah berdoa sekian lama, kenapa engkau tidak mendengarkan? Tuhan aku sudah meminta sedemikian, kenapa engkau tidak menjawab? Apa engkau tidak mengasihi saya? Apa engkau tidak memperhatikan saya? Tapi Tuhan Yesus di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran justru dia menyapa Allah dengan panggilan yang paling akrab yang boleh digunakan, yaitu Ya Aba, Ya Bapa. Hold on His love. Tuhan Yesus berpegang kepada kasih Allah, kepada kasih Bapa. Kasih Bapa buat Tuhan bukan sesuatu yang dipertanyakan di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran. Oleh karena itu saya percaya juga di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran, mari kita belajar berdoa. Belajar berdoa dari posisi seorang anak yang dicintai oleh Bapaknya. Kita harus berdoa dengan sebuah posisi, dengan sebuah start yang bagus, yaitu apa? Kita percaya bahwa ada satu pribadi di sorga, satu pribadi Allah yang sangat mengasihi kita, yang sangat memperhatikan kita, yang sangat mempedulikan kita, yang membuka telinga dan hatinya bagi kita. Bahkan Alkitab mengatakan sebelum kita berseru, sebelum kita mengajukan permintaan, Dia Bapa sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara di tengah masa sulit untuk tidak meragukan kasih Allah. Ada seorang hamba Tuhan, Pete Greig, mengatakan, trust something you cannot understand. Sesuatu yang tidak kita bisa pahami. Mudah buat kita untuk kemudian kita menganalisanya dan menjadikan itu sebagai sumber ketidakpercayaan. Tapi justru di tengah-tengah hal-hal yang tidak kita pahami dan kita tidak mengerti, penting di masa-masa itu kita belajar untuk mempercayai hati Bapa. Saya katakan berlarilah ke dalam pelukan Aba, berlarilah ke dalam pelukan Bapa, dan biarkan dirimu ditenangkan oleh kasih Allah, kasih Bapa di tengah-tengah masa krisis ini. Yang kedua, Tuhan Yesus melanjutkan dengan mengatakan, Ya Aba, Ya Bapa. Dan kemudian kalimat berikutnya mengatakan, tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi yang pertama Tuhan Yesus berpegang, menegaskan kembali tentang kasih Bapa dalam kehidupannya. Tapi yang kedua dia kemudian melanjutkan, tidak ada yang mustahil bagimu. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengakui dan berpegang kepada His power, kepada kuasa Bapa. Ya, kalau yang pertama dia berpegang pada kasih Bapa, yang kedua dia berpegang kepada kuasa Bapa. Kenapa ini penting? Karena bagi beberapa orang, Bapak Ibu Saudara, ketika ada di dalam masa-masa sulit, mungkin dia bisa mempercayai kasih Allah, mungkin dia bisa mempercayai kasih Bapa, tapi kemudian untuk mempercayai kuasa Allah di tengah-tengah kesulitan, mungkin hal itu menjadi sangat sulit. Ada beberapa orang yang sangat berani mempercayai kasih Allah, tapi tidak berani mempercayakan dirinya kepada kuasa Allah. Ada banyak orang yang mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir dalam hatinya, dalam pikirannya, kalau saya berdoa sedemikian, kalau saya berdoa dengan iman, kalau saya berdoa dengan berani, kalau saya meminta sesuatu, saya sih percaya Tuhan bisa melakukan sesuatu. Tapi kalau saya berdoa seperti ini, iya kalau dijawab. Kalau enggak, ada banyak anak-anak Tuhan saya mendapatkan Bapak Ibu Saudara tidak berani meminta di dalam doa. Kenapa? Karena takut kecewa. Karena mungkin dia pernah berdoa, mungkin dengan berani dia pernah berdoa, dan dia tidak mendapatkan jawaban yang seperti yang dia inginkan. Kemudian dia mengalami broken heart, dia mengalami the broken faith, iman yang patah, hati yang patah. Kemudian dia mengambil posisi aman, yaitu apa? Dia tetap berdoa, dia tetap percaya bahwa Allah mengasihi dia, tapi dia tidak berani, Bapak Ibu Saudara, untuk meminta sesuatu yang besar daripada Tuhan. Dengan kata lain, dia menurunkan standar pengharapannya. Supaya apa? Supaya dia tidak menjadi kecewa. Nah, saya katakan Bapak Ibu Saudara, mungkin itu jurus yang aman untuk membuat Anda tidak kecewa, tidak patah hati. Tapi saya katakan Saudara, bahwa pemikiran atau posisi seperti itu tidak akan memberikan Anda kekuatan pengharapan di tengah-tengah masa krisis. Karena di tengah-tengah masa krisis yang ada ini, justru kita harus menaikkan bar, kita harus menaikkan standar pengharapan kita dengan mengatakan, nothing impossible for you God. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kemarin saya sempat berbicara dengan salah satu rekan saya yang baru saja menderita COVID-19 dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya bertanya kepada pasangan suami istri ini, apa yang membuat kalian berdua begitu strong, maksudnya begitu bisa tabah melintasi semuanya ini. Dan mereka mengatakan, yang suaminya mengatakan, karena saya percaya bahwa Allah itu baik, Bapa itu baik. Yang istrinya mengatakan, karena saya percaya bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang besar.
Gabungan antara the goodness of God, kasih Bapa, kebaikan Bapa, and the power of God, kuasa Bapa, itu dibutuhkan. Itu ibaratnya dua sayap yang akan membawa kita masuk ke dalam doa yang luar biasa. Dan kalimat selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, setelah dia mengatakan, ya Bapa, tidak ada yang mustahil, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Kemudian dia mengatakan kalimat ini, ambillah cawan ini daripadaku, ambillah cawan ini daripadaku. Ada seorang hamba Tuhan yang bergerak di dalam pelayanan doa, yang kemudian berusaha untuk mencari korelasi antara doa Tuhan Yesus ini dengan doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dalam Matius 6 yang dikenal sebagai doa Bapa kami. Dan sangat menarik kalau Bapak Ibu saudara melihat semacam ada padanan-padanan di situ. Kalimat Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kemudian dibandingkan dengan kalimat ini, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Dan yang menarik Bapak Ibu saudara, ketika Bapak Ibu saudara menyandingkan dua kalimat ini, justru di bagian kalimat datanglah kerajaanmu itu berkorelasi dengan kalimat yang baru saja kita baca, yaitu ambillah cawan ini daripadaku. Sudah kelihatannya sangat kontradiksi. Kenapa? Karena di satu sisi Tuhan Yesus mengajarkan biar kehendak Allah yang jadi, biar kerajaan Allah yang jadi. Tapi di satu sisi Tuhan Yesus mengatakan ambillah cawan ini daripadaku. Seperti yang saya pernah katakan, padahal sebenarnya kalau kita bicara di awal, Tuhan Yesus sangat tahu bahwa kehendak Bapa buat dia adalah mati di atas kayu salib. Dan kalau cawan ini berbicara kematiannya di atas kayu salib, mengapa Tuhan Yesus justru mengatakan, ambillah cawan ini ya Bapa, ambillah sekiranya mungkin, ambillah cawan ini daripadaku. Berarti ini mengajarkan satu pelajaran doa yang penting, yaitu apa? Bicara berdoa dengan sebuah kejujuran. Berdoa dengan honesty, dengan sebuah perasaan yang jujur. Tadi saya kalau di awal kita belajar, Tuhan Yesus terbuka, dia jujur mengatakan apa isi hatinya kepada murid-muridnya. Di bagian ini Tuhan Yesus belajar berdoa terbuka, bukan hanya kepada his friend, kepada teman-temannya, kepada teman-teman persekutuannya, tapi dia belajar terbuka juga, jujur juga kepada Allah Bapanya. Tadi saya katakan di tengah kesulitan dan kesukaran yang ada, mudah buat kita kemudian untuk mengisolasi diri kita, kemudian untuk menjauhkan diri kita, menarik diri kita dari teman-teman persekutuan kita. Juga ada benarnya Bapak Ibu saudara, di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran yang ada, seringkali kita juga menarik diri kita, mengisolasi diri kita daripada Allah. Tapi di sini yang sangat menarik, sudah di dalam doa Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengajarkan dua hal ini. Dia terbuka kepada teman-temannya, tapi dia juga terbuka kepada Bapanya. Saya tidak tahu mana yang lebih sulit dan lebih sukar, terbuka kepada Allah atau terbuka kepada manusia. Ada beberapa orang yang mengatakan lebih mudah terbuka kepada manusia, tapi ada juga yang mengatakan lebih sukar terbuka kepada Allah. Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu Tuhan Yesus mengajarkan keterbukaan kepada manusia, kepada our fellowship, our fellow brother and sister, saudara-saudara persekutuan, dan belajar terbuka kepada Allah adalah salah satu kunci untuk mengalami kuasa doa di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu saudara, Tuhan Yesus mengatakan, setelah dia mengatakan ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saya ulangi bagian ini, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saya menitik beratkan yang keempat ini adalah berbicara tentang submission, surrender, penyerahan diri kita kepada Allah. Sebuah doa yang dikatakan semacam doa melepaskan hak kita, melepaskan keinginan kita, melepaskan kontrol. Yang sangat menarik bahwa manusia hidup seringkali memiliki keinginan untuk mengontrol, mengendalikan. Bahkan seringkali kita juga belajar untuk mengendalikan Tuhan dengan berbagai macam rumusan, metode, prinsip. Kita berpikir kalau kita melakukan ini, pasti Tuhan akan melakukan ini. Kalau kita melakukan ini, Tuhan pasti melakukan ini. Saya hanya belajar satu hal dari kehidupan rohani saya, bahwa Allah yang saya sembah dalam Tuhan Yesus bukan Allah yang bisa dikendalikan, bukan Allah yang bisa dimanipulasi, bukan Allah yang bisa saya kontrol. Dan kalau saya menyadari bahwa Allah yang saya sembah dalam Tuhan Yesus bukan Allah yang bisa saya kendalikan, bukan Allah yang saya bisa manipulasi, bukan Allah yang saya bisa kontrol,
maka Bapak Ibu saya yang pertama saja ada perasaan gentar di hadapan Allah yang sedemikian. Allah yang tidak bisa kita provokasi, Allah yang tidak bisa kita bujuk, Allah yang tidak bisa kita dalam tanda kutip kita kendalikan. Tapi di satu sisi yang lain justru saya merasakan sebuah damai yang luar biasa. Karena saya percaya kalau demikian adanya bahwa Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang saya minta. Bukan berdasarkan kemauan saya, bukan berdasarkan teknik saya, bukan berdasarkan teori saya, manipulasi saya, tapi Dia benar-benar akan memberikan segala sesuatu yang baik dari hatinya yang baik kepada kita semua. Dan kita belajar ini yang disebut sebagai berdoa melepaskan, Bapak Ibu Saudara, yaitu apa? Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang melompat. Saya mendapatkan ada beberapa orang melompat. Apa yang saya katakan melompat? Sebelum dia berdoa yang awal-awal, dia langsung melompat dalam bagian yang terakhir. Yang tadi saya katakan, ada banyak orang yang berdoa karena takut berharap. Kemudian langsung dalam bagian closingnya, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Dan saya katakan ini bukan doa iman, tapi semacam doa keputusasaan. Tapi kita belajar tadi bahwa Tuhan Yesus membangun dengan fondasi kasih. Belajar mempercayai kuasa Allah. Dan kemudian masuk dalam keterbukaan. Baru yang terakhir, Dia menyerahkan segala sesuatu yang akan Tuhan lakukan itu kepada Bapa itu sendiri. Dengan kata lain, kita tidak bisa menentukan bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah menjawab doa kita. Kita tidak bisa menentukan kapan Tuhan akan memberikan kepada kita. Saudara, dua hal itu tentang when dan how, seringkali kita bergumul dalam hal itu. Tapi kita belajar pada pagi hari ini bagaimana setelah kita berdoa dengan berani, kita berdoa dalam fondasi kasih Allah, kita berdoa dengan sebuah kejujuran, kita juga belajar untuk melepaskan Tuhan untuk bekerja sesuai dengan caranya, sesuai dengan hikmatnya, sesuai dengan waktunya, untuk memberikan jawaban yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Dan saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini akan menguatkan setiap kita. Dan saya hanya berpesan satu hal, keep praying, tetap berdoa, keep praying, tetap berdoa, keep praying, tetap berdoa. Karena saya percaya bahwa doa itulah yang menjadi senjata, menjadi sandaran, menjadi fondasi kita untuk melewati segala macam krisis kehidupan dalam kehidupan kita, sehingga kita keluar sebagai para pemenang daripada Tuhan itu sendiri. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, dan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bagi kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini buat kebenaran daripada firman-Mu, dan hamba-Mu berdoa biarkan kebenaran firman-Mu ini akan berbicara dengan tajam di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa Engkau Bapa, Aba, Engkau adalah Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang sangat mempedulikan kami. Dan kami juga percaya mendeklarasikan pada pagi hari ini, nothing impossible with you. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau mampu menyembuhkan, Engkau mampu memulihkan, Engkau mampu menyediakan, Engkau mampu melakukan mujizat, Engkau mampu melakukan hal yang besar. Bahkan di tengah-tengah masa yang sulit ini kami percaya nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Kami juga belajar berdoa pada pagi hari ini untuk jujur terbuka dengan segala macam ketakutan yang ada dalam hati kami, kekhawatiran yang ada dalam hati kami, mungkin kebimbangan yang ada dalam hati kami. Tapi kami juga mau belajar pada pagi hari ini untuk menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan kasih-Mu dan tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau Bapa mendengar doa kami, Engkau menjawab doa kami dengan cara-Mu yang sendiri, dengan hikmat-Mu, dengan waktu-Mu. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, karena Tuhan Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap Bapak Ibu saudara jemaat yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya pengurapan Allah, kiranya berkat Allah, dan kiranya hadirat Allah akan terus menyertai kami. Dan bukan hanya terus menyertai kami, tapi kami percaya hadirat Allah juga akan semakin tebal dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam masa-masa krisis ini kami boleh semakin mengalami hadirat Allah lewat doa-doa kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan biarlah Bapak Ibu saudara terus beriman, setia, tetap berdoa, dan mengikuti program-program yang dihadirkan lewat YouTube channel kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara. Saya berharap Bapak Ibu saudara dalam keadaan kondisi yang luar biasa. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk Bapak Ibu saudara. Yang pertama, program New Spirit hadir setiap hari Selasa dan Jumat yang bisa Bapak Ibu saudara saksikan di channel YouTube GIA Pangsut Kediri untuk menumbuhkan kerohanian kita lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Yang kedua, untuk persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu saudara bisa mengirimkannya via online ke nomor rekening yang tertera di layar. Untuk Bapak Ibu saudara yang mengalami kesulitan, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Sekian pengumuman yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.